Hai guys, annyeonghaseyo Ruben. Ketemu lagi dengan Minjay di sini yang akan membahas momen kocak BTS saat mereka di interview. Alasan Mimin membahas interview karena akhir-akhir ini laki Mimin yang bernama Markutet itu ganjen banget, genit-genit, menggoda cewek lain yang membuat Mimin itu greget pengen ngebahasnya bareng kalian. Siapa tahu di sini ada yang senasib dengan Mimin, istri-istri Markutet juga. Ayo merapat. Oke. Namun bukan cuma Markutet saja yang mau main bahas di sini, member lain juga kalimat menyentuh dan lucunya akan dibahas juga di sini. Jangan mentang-mentang Mimin itu ngebiasin Markutet, cuman bahas Markutet saja. Itu mah gak adil ya kan namanya. Ya. So kalau gitu kita langsung aja ke momen-momennya. And cekicrut-kicrut. So let's go. Seperti yang kita tahu, kalau Markutet itu akhir-akhir ini memang selalu meresahkan hati para ARMY, termasuk Mimin dengan tingkah konyolnya. Momen saat ngeliatin ketek aja Mimin belum move on. Sekarang ditambah lagi dengan tingkah genitnya ke salah satu MC ini ya yang bernama Sakma Sripastap. Ya memang cantik sih dia, bodinya juga bagus. Ya iyalah kan dia model. Tapi Mimin juga model kok, model karung goni. Pokoknya gara-gara Markutet genit ini Mimin jadi searching cari-cari tahu tentang si cewek ini. Soalnya Mimin tuh kan jadi penasaran apakah Markutet itu menyukai dia. Jangan baper. Karena kalau diperhatikan ya dari cara Markutet genit, grogi, nggak fokus, tersipu malu saat dipuji, itu benar-benar beda banget dengan interview lainnya. Markutet itu di sini kayak baru ketemu cewek cantik gitu. Aduh aneh aja. We have to talk about your voice. V. You have a beautiful voice and it has the power to make Lihat aja tuh bibirnya sampai dimanyun-manyunin segala. Aduh, bikin hati Mimin tuh teriris banget liatnya. Cemburu, tapi apalah daya. Mimin itu hanyalah seonggok bubuk ranginang di kaleng hongguan. Gak bisa apa-apa. 아주 간단하죠? 성공. I ask you. Dan si MC cantik ini juga memang pinter banget memuji BTS-nya. Dan laki-laki mana sih di dunia ini yang gak akan tersanjung kalau dipuji oleh wanita cantik dan pintar, seksi lagi. B 데뷔부터 지금까지 순간 중 딱 떠오르는 순간. 스타디움 투어요. 스타디움 투어. V. You have a beautiful voice and it has the power to make the listener feel a lot of emotions, and it's sexy and it's just amazing and just keeps getting better and better with time. 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 죄송합니다. Bless you. Walaupun ada beberapa member juga sih yang bisa mengendalikan perasaannya dan tetap berwibawa seperti RM, Suga, dan J-Hope. Terlihat saat MC itu mengatakan, RM kamu itu sangat pandai berbicara, intelektual, aku selalu senang mendengarkanmu berbicara. RM hanya menjawab, terima kasih atas pujiannya dengan santai, berwibawa, nggak bercicilan. 쓰는 돈이 있잖아. So articulate, RM. When you speak, it's always so articulate and so intellectual. It's always a pleasure to listen to you. Really. Begitu juga dengan Suga saat ditanya proses pembuatan lagu yang mengambil kejadian-kejadian yang tak menyenangkan di masa lalu dan apakah hal itu menjadi proses yang sulit secara emosional, tanya MC. Suga bilang justru dia berterima kasih atas kejadian-kejadian buruk di masa lalunya. Karena itu mereka bisa menceritakan sekarang lewat lagu. RM juga menambahkan saat ditanya genre musik BTS yang berbeda-beda setiap comebacknya. RM di situ bilang pada dasarnya hal itu tidaklah mudah karena mereka itu biasanya merilis lagu 2 atau 3 kali dalam setahun.
Namun berbeda dengan lagu Butter dan lagu Dynamite ini, mereka bahkan telah merilis 8 atau 10 lagu dalam setahun. Dan dia belum pernah melihat seorang artis merilis lagu sebanyak itu. Dan bohong katanya kalau nggak ada tekanan dalam diri mereka, apalagi member lainnya terkendala dengan bahasa Inggris. Namun hal itu malah menjadi motivasi dan tantangan buat mereka supaya para ARMY tidak bosen dengan genre lagu mereka yang itu-itu aja. 오케이. Lalu J-Hope yang biasanya pecicilan di interview kali ini terlihat berkarisma, apalagi saat MC itu mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati J-Hope. 이게 소리도 들어가나요? Yang telah menyumbangkan sebagian uangnya untuk anak-anak korban kekerasan di Tanzania sebanyak 100 juta Korean won atau kalau dirupiahkan 1.284 juta lebih. Wah, laki Mimin yang satu ini malah bikin haru ya. Apalagi ekspresinya itu biasa aja ditanggapinya saat dipuji. 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 죄송합니다. Bless you. Kemudian MC bertanya ke Kim Seokjin soal cara dia ngedance dan nyanyi. Namun 90% yang komen di videomu, kenapa katanya hanya memuji ketampananmu saja, bukan cara nyanyi atau ngedance-nya. 진이 형. 진이 형이 진짜 요즘 많이. 남았을 때 월드와이드 핸섬 가이 진. Oh, worldwide handsome, of course. Very Iya, kamu memang tampan, tapi kalau penonton hanya fokus ke ketapananmu saja, bisa-bisa orang-orang lupa kalau kamu juga musisi, bertalenta, dan bekerja keras. Namun semua itu kesilap oleh keketampananmu saja. Nah lo, siapa di sini yang selalu fokus ke Kim Seokjin, ke wajahnya saja? Pasti kalian kan yang ngebiasain Kim Seokjin. Kalau Mimin sih fokus ke Kim Seokjin tuh ke jahilannya, ke kocakannya, ke gesrekannya, kerecehannya. Ya karena kalau soal tampan sih relatif, selera orang kan beda-beda. Dan mari kita pindah ke Jimin yang baru disapa hai aja, dia langsung salting dengan gemesnya. Oh yeah. impact that you have. Hi, as BTS is absolutely incredible and enormous. MC pun memberikan pertanyaan ke Jimin tentang pengaruh besar BTS yang bisa ditiru oleh ARMY di seluruh dunia. Jadi mereka harus bijak dalam mengupload sesuatu ke sosmed. Dan apakah itu bisa mengintimidasi mereka? Apaan sih? Majelis. Karena kalau kita kan apa-apa di-share ke sosmed, pamer gitu, lagi sama pacar baru, lagi galau atau lagi beli produk baru. Padahal yang follow dan like-nya tuh gak ada, paling ada juga cuma sedikit. Tapi kalau BTS mah gak mungkin bisa sebebas itu. Ya. Jimin pun menjawab, ya tentu mereka harus lebih berhati-hati dan kadang merasa terbebani juga. Namun hal itu menjadi bukti kalau begitu banyaknya orang yang memperhatikan BTS di dunia ini. Dan jika kalimat atau tindakan mereka bisa membawa pengaruh positif, itu adalah hal yang paling membahagiakan buat mereka, kata Jimin. 어서 들어오세요. 여기요, 저기요. Kemudian MC berpindah ke si Cookie yang langsung tepuk tangan ala balita saat dipanggil namanya. Si Cookie juga nyengir dengan gemesnya saat dipuji soal gaya rambut dia yang katanya menakjubkan. Bisa aja kamu mbak, Markutet aja yang gaya rambutnya berbeda nggak dibahas tuh. 나 메추리알 5개 깠는데 5개 먹었어 애들이. MC pun memberikan pertanyaan bagaimana caranya mengatasi kesulitan di awal-awal karir dulu yang bisa dipelajari untuk masa sekarang dan masa seterusnya. Despacito, Despacito, rato un rito, Zabababo,
Si Kuki bilang dia banyak belajar dari para member sejak awal debut hingga sekarang karena mereka membawa pengaruh yang baik terhadap dirinya. Maka dari itu dia sangat berterima kasih buat para ayongnya itu. Kalau yang pertama ngajarin pacaran siapa tuh Kuki? Oh pasti RM itu mah pasti. Lalu si Kuki pun tiba-tiba demam panggung dan ngahuleng sejenak, ngeblank, hilang fokus, nggak tahu kenapa. Yang membuat MC menunggu kalimat si Kuki berikutnya dan jawab itu ngakak jadinya. Ayo lo Kuki, kamu grogi ya. 모르겠는데 Dan MC bertanya lagi untuk semua member bagaimana supaya bisa tetap tampil semangat dan ceria tampil di kamera saat mereka lelah karena kesibukan mereka yang seabrek gitu. 하면 Lalu Kim Seokjin yang paling sering tampil ceria di depan kamera menjawab kalau mereka harus tampil totalitas demi ARMY. Walaupun ya di belakang kamera nggak tahu ya, namanya juga manusia pasti ada lelahnya dan dropnya. Tapi ARMY lah yang memberikan mereka kekuatan agar tetap semangat. Ya iyalah kalau bukan demi ARMY mungkin mereka udah bubar dari dulu. 거니까 열심히 하자 이러면서 다들 피곤해도 다 참고 이겨내고 하는 것 같습니다. How professional, it's very professional. Dan video pun selesai deh. Oke lah ARMY, sekian dulu bacotan Mimin untuk hari ini. Mohon maaf ya kalau Mimin lebih banyak menggunakan foto ketimbang video, karena seperti biasa mencegah copyright yang kayak kemarin itu loh dihapus. Namun kalau kalian ya penyukai suara Mimin sejati, sejati, pokoknya suara Mimin yang natural ini tanpa diedit-edit, kalian tuh pasti lebih milih suara Mimin ketimbang videonya. Karena kalau videonya kan sudah pasti kalian tuh udah pernah menonton, tapi tetap ditonton juga di channel Mimin, ya kan? Ayo ngaku. 이렇게 서로 마주봐요. 자, 원을 썰고 아니 껴안으세요. 자, 껴안으세요 서로. Mimin sih rencananya pengen bikin channel baru, video reaction gitu buat kedepannya yang nampilin wajah. Tapi alat-alatnya belum punya. Ini aja mereka masih pakai HP. Ya doain aja ya guys. Oke lah ARMY, berhubung Mimin mau ngerambet bantuin Mak Ijah yaitu mothernya Mimin. Jadi sekian dulu ya video hari ini. See you next video ARMY. Annyeong. 안녕.